Shalom. Ya, puji Tuhan. Seger semua ya. Ada yang baru pertama datang ibadah di tempat ini, silakan berdiri. Ada? Oh, tadi Bapak Yudi ke belakang ya. Puji Tuhan. Kita membuka firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Ini Bapak Yudi, silakan berdiri. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Yudi ini dari Tempe. Dia juga bertempat tinggal di pulau. Oleh kemurahan Tuhan boleh diinjili sama Bapak Bing An, dan hari ini untuk ke-11 tahun, kesekian belas tahun lamanya dia boleh duduk di rumah Tuhan. Firman Tuhan berkata, tidak seorang pun datang kepadaku jika tidak dipanggil atau tidak ditarik oleh Bapa. Matius pasal 6 ayat 10 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Menindaklanjuti khotbah tentang doa Bapa kami. Saudara dikasih Tuhan, kita sering membaca ayat ini, tetapi tidak menjiwai dari makna ayat ini. Ternyata doa yang diajarkan oleh Yesus itu berkata, datanglah kerajaanmu. Lalu apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Keinginan dari Bapa itu adalah menarik surga ke bumi ini. Ayat ini saudara ditulis oleh Matius. Matius ini sebelumnya berbisnis pajak di Kapernaum. Disebut juga Lewi ya. Lewi, dia anak dari Alfeus ya. Lalu dia mengikut Yesus, berhenti dari kegiatan pemungut cukai atau penagih pajak, dan hidupnya berubah. Amin. Ya, hidupnya berubah. Berdasarkan penelitian papirus, The Oxford Papir ya, Profesor Kesten Peter Tide menemukan bukti bahwa kitab Matius ini ditulis sekitar tahun 65 Masehi. Tuhan Yesus mati di kayu salib umur 33 tahun ya, 33,5 tahun. Nah, sekitar 30 tahun lebih kitab Matius ini ditulis oleh Matius, di mana Matius ini adalah murid Yesus ya, Saudara ya. Kerajaan Allah itu artinya adalah turunnya Allah dalam kehidupan kita. Amin. Itulah tema pokok kitab Matius ini. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat ya. Dalam bahasa Yunani hibasile tou teo ya. Itu dalam bahasa Yunani artinya kerajaan Allah. Terus bagaimana penerapan ayat ini dalam hidup kita kok menjadi sebuah doa? Ya, dalam kerajaan Allah ini siapa rajanya? Yesus. Ya, kita masuk dalam kategori anak-anak Allah. Amin. Karena kita anak-anak Allah, maka kita mendapat fasilitas kerajaan itu. Ya, fasilitas kerajaan Allah itu apa? Pendidikan. Jemaat Tuhan walaupun tidak tamat SD, itu pendidikannya tinggi. Karena tiap minggu dia mengikuti kuliah. Ini kuliah, materinya materi sorga. Itulah sebabnya Paulus mendirikan ruang kuliah untuk mengajar kebenaran firman Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang terdidik. Bisa berkata amin? Yang berikut itu mendapat pemeliharaan. Namanya anggota kerajaan itu mendapat pemeliharaan. Yang kedua,
itu mendapat fasilitas layanan malaikat. Halo? Layanan apa? Malaikat. Layanan malaikat atau layanan Roh Kudus. Halo? Orang di luar sana itu dikit-dikit dia datang ke orang pintar untuk mencari layanan apa? Layanan malaikat juga. Namanya apa? Jin. Ya. Bahkan beberapa jemaat di tempat ini ada yang diikuti jin sebelumnya, berupa roh perzinahan, roh sakit penyakit. Ya. Kalau sudah dilepaskan, jangan berbuat dosa lagi. Karena sifat dari setan itu atau dari jin itu adalah seperti Beelzebul, yaitu raja laler. Kalau lalernya itu diusir, dia akan kembali lagi bila kehidupan kita itu masih ada bangkai. Itulah dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, kita itu menerima hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan itu artinya apa? Pengampunan setiap hari. Jadi orang Kristen itu syaratnya jangan sampai menghujat Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu makhluk kekal, maka dosanya dosa kekal. Itulah sebabnya saudara jangan main-main dengan istilah Roh Kudus. Lalu letak kerajaan itu di mana? Di mana? Di hati. Amin. Di mana? Di hati. Ada ayat yang berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu juga diterjemahkan dengan kalimat, bertobatlah sebab kerajaan Allah itu ada di tanganmu. Kamu akan menikmati kerajaan Allah atau tidak, itu tergantung dari tanganmu. Dan kerajaan Allah itu apa? Kita buka ayatnya dalam kitab Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sama-sama. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Soal apa? Kebenaran. Di Lumajang ada sekolah namanya sekolah Aliteia. Aliteia itu artinya apa? Kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Yesus. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kerajaan surga itu bukan soal makan dan minum. Makan dan minum itu sudah disediakan, katakan amin. Itu fasilitas anak kerajaan. Jadi orang Kristen kalau hidupnya tidak sukses, itu pasti ada kesalahan. Ya, anak kerajaan itu adalah anak yang terdidik. Tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Kris, sama Ko Basuki, kalau boleh nanti mendirikan yayasan. Ya, yayasan bergerak di bidang pendidikan, bergerak di bidang sosial dan seterusnya. Ya, di mana tujuannya itu adalah mendidik, memfasilitasi, bisa berkata amin, memfasilitasi. Ya. Cuma di sini kan banyak duda, jadi kalau boleh mendirikan panti duda-duda, ya. Karena dudanya tidak berani menikah. Saya nggak ngerti kenapa kok tidak berani menikah. Sisi lain ada banyak yang terlibat perzinahan. Ya, duda-duda cepat menikah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Kalau tidak berani tak lamarkan. Ya, kalau tidak punya stok bisa koordinasi dengan panitia perjodohan. Nah, saudara ya, supaya cepat menikah. Saudara dikasih Tuhan, yang berikutnya adalah soal apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Damai itu artinya tidak ada musuh. 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Saya pernah dapat 1 musuh, diposting di grup ini, penanggal saya, lapor Lumajang, jual beli ini, 1 musuh aja, kewalahan, terlalu banyak, stres, ya.
Oleh sebab itu harus berdamai. Bisa berkata amin? Berdamai dengan siapapun, dengan cara apa? Memaklumi. Ya wis kayak gitu. Yang berikutnya adalah sukacita. Sukacita. Jadi cewek jangan murahan. Jual murah. Ya. Harus sukacita. Percaya bahwa Tuhan menyediakan jodoh yang terbaik. Jadi laki-laki jangan kegatelan, ngetek kayak bebek. Ya. Padahal masih belum siap secara ekonomi. Akhirnya keburu nafsu. Pernikahan yang tidak dipersiapkan akhirnya mengalami kesusahan. Pertama menikah senang karena masih numpang mertua. Ya, mertua perempuan itu biasanya musuhnya mantu perempuan. Ya, lama-lama tidak kerasan terjadi perceraian. Orang yang mudah jatuh cinta itu latar belakangnya tidak bahagia. Ya, lalu mencari kebahagiaan di luar. Dengan cara apa? Tebar-tebar pesona, cari cinta ke sana kemari, bahkan jual cinta. Bagi bapak-bapak yang kurang bahagia, biasanya pelariannya kepada perselingkuhan. Makanya dibuat undang-undang sekarang. Barang siapa berselingkuh, hukumannya dipancung. Nah, itu ya. Dipancung atau gimana saudara? Ya, mudah-mudahan begitu supaya rumah-rumah tangga ini aman, damai, sejahtera. Bisa berkata amin? Tidak tahu sama DPR lagi dibahas hukumannya apa. Ya, oleh sebab itu jangan mudah jatuh cinta. Jatuh cinta yang gampangan itu tidak awet. Ya, tidak awet. Oleh sebab itu jangan kesana. Yang berikut saudara adalah damai, sejahtera, dan sukacita. Sukacita. Sukacita itu happy, yakin. Saya dulu orang kaya Pak. Dulu. Ya, dulu itu. Oh iya dulu mobil saya banyak. Dulu. Jangan dibayang-bayangi masa lalu. Mengucap syukur dengan apa yang ada. Banyak-banyakan mobil saya saudara. Saya punya truk 14 kreditan semua ya saudara ya. Itu dulu. Jangan dibayang-bayangi masa lalu, tetapi mengucap syukur dengan apa yang ada. Walaupun saya tinggal di rumah gubuk, asalkan ada damai sejahtera, kami bersukacita. Bisa berkata amin? Nah, sukacita boleh juga minum pil koplo. Sukacita enggak? Happy ya, gedek terus. Tapi bukan oleh Roh Kudus. Itu oleh Roh Kudus. Ya, oleh Roh Kudus. Jemaat di sini dulu ada yang minum pil anjing. Ya kan, anjing kan gila. Kalau dikasih minum itu jadi tenang. Minum pil anjing, gedek terus. Itu sukacita oleh Roh Kudus. Tapi di sini sukacita oleh Roh Kudus. Tak kasih rahasia. Kalau saudara ingin sukses, ya itu gampang. Kita ini mesti mengerti bahwa kita adalah anak Allah. Amin. Rajanya adalah Yesus. Kita dikasih layanan malaikat. Amin. Amin. Malaikat. Layanan malaikat atau layanan Roh Kudus. Bahasa Alkitab itu Roh Kudus dan malaikat ya. Oleh sebab itu bagi jemaat Tuhan yang sudah ada Roh Kudus, hidupmu pasti sukses. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus itu yang akan membuka terobosan-terobosan dalam hidupmu. Katakan amin. Roh Kudus itu yang akan memberikan jodoh terbaik, yang akan memberikan pekerjaan. Walaupun aku dipecat sama juraganku, masih ada Roh Kudus. Katakan amin. Dia malaikat Tuhan yang menolong aku. Caranya berdoa bagaimana? Zaman dulu itu tabut perjanjian itu dipikul ke sana kemari. Seolah-olah tabut itu jimatnya bangsa Israel. Ya. Di atas ini ada grafirat begini, di dalamnya itu
ada tongkat Harun, ada bokor mana, dan ada dua loh batu. Dua loh batu itu firman. Untuk menghadirkan Roh Kudus itu, halo, saudara harus punya tongkat Harun. Harun itu jabatannya apa? Imam. Kenapa kok nggak tongkat Musa? Padahal lebih terkenal Musa daripada Harun. Kalau Musa ini bukan imam, dia nabi. Yang diangkat menjadi imam namanya Harun. Itulah sebabnya di dalam tabut itu saudara harus ada imam. Imam, kalau zaman sekarang gembala. Ya, gembala saudara ini, pendeli ono. Ya, pendeli ono, gembala. Ya, itu imam saudara. Masih elek, latar belakangnya jelek. Itu dulu. Sekarang imam saudara. Katakan amin. Ya, boleh juga disebut pendetaku. Saya kalau ada jemaat, tak kenal no pendetaku, seneng saya. Sebab saya diakoni sama jemaat saudara ya. Imam. Yang kedua, dua loh batu apa? Firman Tuhan. Lalu ada grafirat, roti mana itu juga gambaran dari firman Tuhan. Lalu ada grafirat di sini. Grafirat itu setiap tahun oleh imam dipercikkan darah. Darah itu siapa? Yesus Kristus. Lalu di atas tabut itu ada dua malaikat kerubim. Maka ketika dipercikkan darah, tabut itu menyala yang disebut dengan Sekinah Allah. Ternyata malaikat inilah yang memberikan tiang awan pada saat apa? Siang. Di padang gurun itu kalau malam sampai 50 derajat minus. Itulah perlu tiang api. Tujuannya supaya bangsa Israel itu tidak kedinginan, menggambarkan pelindungan yang sempurna. Yang lindungi siapa? Roh Kudus ini yang dipikul ini tabut perjanjian. Lalu di zaman perjanjian baru ada kalimat yang berkata, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, di Philadelphia, di mana Laodikia ada 7. Begitu juga saudara menjadi anggota jemaat di sini, yakin ya. Yakin karena nggak bisa ngelihat itu yakin. Tidak percaya tanya Tante Seni. Di tempat ini ada layanan malaikat. Bisa berkata amin? Oleh sebab itu kalau saudara berdoa itu harus jangkep. Ya, mari malaikat Tuhan yang menyertai gereja kami. Tolonglah. Kami lagi bla bla bla. Amin. Karena anak raja itu mendapat fasilitas layanan malaikat. Matius 12 ayat 28. Kita baca lantang. Pak Andi sudah pernah doa gitu? Belum, kalah mbak Cencen. Mana Cencen? Itu. Cencen berdoa. Tuh, mari malaikat Tuhan yang menyertai Omimbar. Tolonglah, aku ini lagi ujian. Ndak muluk-muluk minta nilai yang baik, yang penting ndak remedi. Ndak remedi temenan saudara ya. Cencen, belajar cencen ya. Ya, Matius 12 ayat 28 kita baca bersama-sama. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada. Amin. Saya ngusir setan di tempatnya Koguan, usir Koguan, saya mengusir setan, kerajaan Allah hadir di rumahnya Koguan. Amin. Nah, 3 hari dagangannya lancar. Amin. Ini ada jemaat baru namanya Ko Wahyudi. Saya mengusir setan di tempat usahanya. Tidak apa-apa disebutkan ya gue. Ya, saya mengusir setan di tempatnya. Dia cerita, om, lumayan. Ada pelanggan di PS yang sebelah wis pindah ke tempatku 1-2. Ketika kita mengusir setan, maka apa? Mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Berarti Koguan sudah dilawat kerajaan Allah. Wahyudi sudah dilawat kerajaan Allah. Koyudi sudah dilawat kerajaan Allah.
Ini Pak Hendrik berdoa, Tuhan, yang lalu Tuhan memberkati saya sepeda motor baru, ini ekonomi lesu. Mari malaikat Tuhan tolonglah saya. Cuan 9 juta. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi jemaat-jemaat, memang pengajaran ini pendeta sak dunia tidak ada yang ngajar kayak gini. Kalau saya didengarkan pendeta GBDI Lumajang, langsung pangkat saya tambah. Sesat gitu saudara ya. Karena saya diajar oleh Roh Kudus untuk menyampaikan hal ini. Kurang lebih saya dikasih pengertian berdoa seperti ini baru setengah tahun. Haleluya. Jadi ketika kita mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus ya, bukan mengusir setan dengan sikap. Mengusir setan dengan apa? Kuasa Roh Kudus. Maka kerajaan Allah itu turun, hadir. Kerajaan Allah itu sudah datang kepadamu. Di tempat ini siapa yang mengalami turunnya kerajaan Allah, angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Yang lain belum? Ya, belajar. Ya. Saudara dikasih Tuhan, penutup. Ketika Roh Kudus itu turun atas kita, maka ikatan setan terlepas. Katakan amin. Ikatan sakit penyakit terlepas dan sembuh. Katakan amin. Miskin diubah jadi kaya. Mari pemain musik maju ke depan. Pelayan perjamuan suci mempersiapkan diri. Kita nyanyi lagu Rasakan Kuasa Allah Turunlah. Rasakan Kuasa Allah Turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Lagu ini agak cepat. Haleluya.